Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nabila dari Prodi Manajemen Keuangan semester 5. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Meta selaku dosen dari mata kuliah Analisis Sekuritas dan Manajemen Portofolio. Dalam video ini saya akan menjelaskan poin-poin yang kami pelajari di mata kuliah tersebut. Pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu pertama ada lembaga penjaminan simpanan, kedua course, ketiga funding, dan yang terakhir adalah lending. Lembaga pinjaman simpanan adalah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah di bawah URI nomor 24 tahun 2004 yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi simpanan atau tabungan nasabah perbankan di Indonesia. Saat terjadi konflik antar nasabah dan lembaga keuangan, LPS berwenang menjadi penengah dan memutuskan solusi dari konflik tersebut. Adapun fungsi lembaga penjamin simpanan antara lain, pertama, menjamin dan melindungi simpanan nasabah yang disimpan melalui bank. Kedua, berusaha memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan wewenang LPS. Tugas lembaga penjamin simpanan. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penjaminan dan perlindungan simpanan nasabah. Kedua, melakukan penjaminan simpanan setelah nasabah mengajukan klaim. Ketiga, berperan aktif dalam merumuskan atau menetapkan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem perbankan. Keempat, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bank gagal yang tidak terdampak secara sistematik. Terdapat beberapa syarat simpanan akan memperoleh jaminan dan perlindungan oleh lembaga penjamin simpanan. Nilai tabungan dengan saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank juga akan dijamin. 2. Saldo yang dimaksud nomor 1 meliputi pokok simpanan ditambah bagi hasil sebagai hak nasabah yang timbul karena transaksi prinsip syariah. 2. Pokok simpanan ditambah suku bunga sebagai hak nasabah dari transaksi produk konvensional. Simpanan yang mengandung komponen diskonto akan tercatat pada bilet giro sejak nilai saat ini per tanggal pencabutan izin usaha. Ketiga, saldo yang dijamin lembaga penjamin simpanan adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah, baik tunggal dan gabungan atau joint account dalam satu bank. Jika nasabah memiliki dua rekening antara tunggal dan gabungan, maka saldo rekening yang dihitung terlebih dahulu oleh lembaga penjamin simpanan adalah saldo rekening tunggal. Kelima, bentuk simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan adalah sertifikat deposito, giro, deposito tabungan, dan bentuk lain yang diakui bank. Jaminan simpanan syariah oleh lembaga penjamin simpanan adalah giro sesuai prinsip wadiyah, giro sesuai prinsip mudorobah, tabungan sesuai prinsip radiah. Tabungan sesuai prinsip mudorobah mutlak atau prinsip mudorobah wakiyah yang resikonya ditanggung oleh bank. Deposito dengan prinsip syariah mudorobah mutlakoh dan muqayyadah yang resikonya ditanggung pihak bank. Simpanan dengan prinsip syariah lainnya dijamin setelah mendapat pertimbangan LPP. Simpanan yang berasal dari bank lain juga terjamin oleh LPS. Apabila nasabah memiliki rekening untuk pilih hak lain dengan bukti secara tertulis, maka saldo rekening yang dihitungkan oleh lembaga penjamin simpanan adalah saldo rekening milik pihak lain yang bersangkutan. Terakhir, jumlah maksimal dana yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan adalah 2 miliar rupiah. Poin 2 adalah kurs. Kurs adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting sebab kurs adalah alat yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Ada dua macam perubahan kurs adalah apresiasi dan depresiasi. Apresiasi merupakan suatu penambahan mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Hal ini terjadi karena adanya daya tarik yang sangat kuat antar permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing. Depresiasi terjadi jika adanya penurunan pada nilai mata uang terhadap mata uang asing. Kondisi ini adalah kebalikan dari apresiasi. Kegiatan ekspor menjadi lebih murah sedangkan impor akan mahal, sebab mata uang lokal mengalami proses depresiasi terhadap mata uang asing. Berikut adalah nilai tukar rupiah terhadap uang asing per 3 Januari 2025 yang saya kutip dari BCA. 1 US dollar kurs belinya ialah Rp16.085, sedangkan kurs jualnya adalah Rp16.385. Kedua ada dolar Singapura, kurs belinya di harga Rp11.751, kurs jualnya di Rp11.980.
Ketiga ada euro, kurs belinya di Rp16.495, kurs jualnya di Rp16.854. Transaksi forward adalah transaksi jual atau beli untuk membeli atau menjual valuta asing dengan harga yang telah ditentukan dan juga jangka waktu penyerahan dana di atas 2 hari kerja. Keuntungan transaksi forward adalah memberikan kepastian nilai mata uang di masa mendatang sehingga memudahkan mengelola cash flow perusahaan. Kedua, kontrak dapat diatur untuk membeli atau menjual mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri Anda atau terhadap mata uang asing lain. Ketiga, tersedia untuk tujuan apapun seperti perdagangan, investasi, atau komitmen lain saat ini. Mekanisme transaksi forward. Pertama, klien melakukan transaksi forward pada tanggal deal dengan tenor lebih dari 2 hari kerja dengan nilai tukar yang telah dilakukan pada saat tanggal deal. 2. Klien melakukan hedging dengan menyepakati nilai tukar yang ditentukan pada saat deal date. Ketiga, klien menyerahkan dana pada settlement date dengan nilai tukar yang telah ditentukan saat deal date. 4. Untuk transaksi falas terdapat rupiah memerlukan underlying sesuai dengan PBI yang berlaku. Poin selanjutnya adalah funding. Funding adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah ini terbentuk dari kata fund yang berarti modal, dana atau simpanan. Jika dijabarkan, maka funding adalah aktivitas pengumpulan dana yang dijalankan oleh lembaga keuangan, biasanya dalam bentuk produk finansial seperti tabungan, deposito, giro, asuransi, hingga reksadana. Macam-macam produk funding: 1. Simpanan tabungan, 2. Simpanan deposito, 3. Tabungan giro, 4. Tabungan berjangka. Tujuan funding secara umum adalah 1. Untuk bisnis, 2. Untuk investasi, 3. Untuk riset. Metode funding, terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan untuk melakukan funding, diantaranya melalui crowdfunding, melalui pemerintah, menarik hati investor. Poin terakhir dalam pembahasan ini ialah lending. Lending atau pinjaman adalah sebuah transaksi di mana seseorang menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman dengan kesepakatan untuk membayar kembali jumlah pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis lending: pertama ada lending peer-to-peer atau P2P. Kedua, lending dari lembaga keuangan. Ketiga, lending dari vintage. Keuntungan menggunakan lending adalah: pertama, aksesnya mudah, persyaratan lebih terbuka, fleksibilitas pembayaran, biaya lebih rendah, terakhir transparansi informasi. Berikut adalah dokumentasi saat saya mengunjungi bank BCA terdekat. Demikian penjelasan dari saya terkait LPS, nilai tukar kurs, transaksi forward, funding lending. Semoga dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk semua yang menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.